Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 9, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Kita kali ini akan belajar tentang kekongruenan, yaitu materi matematika di kelas 9 kurikulum 2013. Anak-anak sekalian, dua benda itu dikatakan kongruen jika mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi dua benda akan dikatakan kongruen, syaratnya ada dua, yaitu bentuknya sama dan ukurannya sama. Sebagai contoh, di sini ada gambar kursi. Ya, ini kursi ini bentuk dan ukurannya sama. Berarti dua kursi ini adalah contoh benda yang kongruen. Berikutnya adalah jika kalian membeli satu pak kertas lipat, ya, itu semua ukurannya sama dan bentuknya juga sama. Itu adalah contoh juga benda yang kongruen dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau kalian melihat lantai di rumah kalian itu ada ubin, ya. Ubin itu semua bentuk dan ukurannya sama. Itu juga contoh benda yang kongruen. Kemudian kancing baju yang ada di baju kalian, ya, itu juga contoh benda yang kongruen. Kemudian simbol untuk kongruen adalah seperti ini, ya, ada tanda sama dengan di bawahnya, kemudian di atasnya ada tanda seperti gelombang. Ini adalah tanda untuk kongruen, ya. Kemudian jika pada bangun datar, ya, ini untuk benda yang atas ini untuk benda secara umum. Kemudian jika bangun datar itu dikatakan kongruen jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sisi bersesuaian itu artinya sisi yang terletak pada posisi yang sama, ya. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian ukurannya harus sama besar. Jadi dua bangun datar itu dikatakan kongruen jika syaratnya yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian semuanya sama panjang, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jika memenuhi dua syarat ini, maka secara otomatis dua bangun tersebut akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama sehingga menjadi dua bangun datar yang kongruen. Kemudian anak sekalian, khusus pada segitiga, segitiga itu memiliki tiga sisi dan tiga sudut, ya. Pada segitiga itu untuk membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen atau tidak, kita tidak usah mengecek semua sisinya dan semua sudutnya. Kalau bangun datar secara umum, kita harus mengecek semua sisinya dan semua sudutnya. Nah, kalau kita mengikuti aturan bangun datar secara umum, maka kita akan mengecek tiga sisi dan tiga sudut. Tetapi khusus untuk segitiga, di sini hanya memenuhi kriteria-kriteria 1 dari 5 kriteria ini, maka bisa dikatakan sudah kongruen. Yang pertama, jika ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, itu sudah dikatakan kongruen. Nah, kriteria ini disebut dengan kriteria sisi. Maksudnya begini, ini ada dua segitiga, satunya berwarna biru, satunya berwarna kuning pucat ini, ya. Nah, ini di sini ada tanda, ya, pada sisi yang sebelah kiri, ini ada tanda seret 1, ini juga ada coretan 1, ya. Ini tanda ini, kalau ada di dalam soal, itu artinya dua sisi pada dua segitiga ini panjangnya sama. Nah, ini sisinya letaknya pada posisi yang sama dan panjangnya sama. Ini berarti sisi yang pertama, yang sebelah kiri, ini sudah sama panjang. Kemudian sisi yang miring yang ada di sebelah kanan, ini ada tanda coretannya 2, ini juga ada 2. Artinya ini berarti panjangnya sama. Nah, berarti dua sisi pada segitiga ini adalah panjangnya sama. Kemudian ini yang ketiga, sisi bagian bawah, ya, sisi bagian bawah di sini panjangnya juga sama, ada tandanya, ini coretan sebanyak 3. Nah, jika ketiga sisi yang bersesuaian seperti ini sudah sama panjang semua, kita tidak usah mengecek sudutnya. Jadi untuk segitiga itu sudah cukup membuktikan bahwa dua segitiga ini adalah kongruen. Jadi cukup dengan sisi atau ketiga sisinya yang bersesuaian itu sama panjang. Kemudian untuk yang kedua, di sini kriterianya adalah sisi, sudut, sisi. Jadi sisi yang dibutuhkan cuma 2. Ya, seperti di contoh sini, ya. Ini untuk segitiga warna kuning dan segitiga warna hijau ini, ya. Sisi yang pertama yaitu sisi miring yang sebelah kiri, ini ada tanda coretan 1. Berarti ini artinya sama panjang. Kemudian sisi yang bawah ada coretan 3, ini artinya sama panjang. Kemudian untuk sisi miring yang sebelah kanan tidak ada tanda apapun. Ini tidak boleh kita mengatakan bahwa ini sama panjang, itu tidak boleh, ya, belum tentu. Jadi kalau pada soal tidak ada tanda apapun semacam ini, berarti ini tidak bisa dipastikan sama panjang. Oleh sebab itu tidak boleh digunakan untuk membuktikan bahwa segitiga ini kongruen. Karena kita berasumsi bahwa ini sama panjang, tidak boleh, ya. Kalau tidak ada tanda berarti tidak boleh. Nah, sekarang di sini diberi tanda, ada sudut, ya, ada sudut. Nah, kalau sudutnya diberi tanda yang sama, itu berarti besar sudutnya sama.
Nah, sudut ini diapit oleh dua sisi yang diketahui tadi. Ya, ini tadi kan diketahui sama panjang. Yang bawah juga diketahui sama panjang. Nah, di antara dua sisi itu ada sudut yang diketahui juga. Nah, kalau sudut ini dengan sudut ini sudah ada tandanya sama besar seperti ini, maka dua segitiga ini bisa dikatakan kongruen karena memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Sudutnya ditaruh di tengah, artinya sudutnya ini diapit oleh dua sisi bersesuaian ini yang sama panjang ini tadi. Jadi sudutnya nggak boleh di atas ini, ya. Itu nanti kriteria yang lain, ya. Nah, itu yang kedua, sisi, sudut, sisi. Kemudian untuk kriteria yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut, sisi, sudut. Nah, sekarang ini kebalikannya dari yang kedua tadi, ya. Kalau kedua tadi sisinya ada dua, sudutnya ada satu, dan sudutnya ada di tengah. Nah, kalau ini sudutnya ada dua, sisinya ada satu, sisinya yang di tengah. Jadi diketahui dua sudut, misalkan sudut yang sebelah sini, ya, antara segitiga kuning dan biru ini ada sudut yang pertama, sudut yang di sebelah kiri bawah, ini sama, ya, besarnya sama, ada tandanya. Kemudian sudut yang di bawah sebelah kanan juga ada tanda yang sama, berarti ini sama besar juga. Kemudian di antara dua sudut ini itu ada sisi yang diketahui juga, ini di sisinya diketahui, dan ini sama panjang. Nah, ini berarti sudah bisa dikatakan dua segitiga yang kuning dan biru ini adalah kongruen. Nah, jadi kita sudah punya tiga, sisi, 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 sudut, sisi, sudut, sisi, sudut. Nah, sekarang yang keempat. Jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, biasa disebut dengan kriteria sudut, sudut, sisi. Nah, ini contohnya, ya, sudutnya dua, sisinya sekarang tidak diapit, ya, sisinya berada di sebelah sini. Kalau yang ketiga tadi sisinya diapit oleh dua sudut. Ya, ini sudut pertama, sudut kedua, sisinya diapit di tengah-tengahnya dua sudut. Ini sisinya tidak, ya, sisinya yang sama itu tidak diapit. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai dua segitiga yang kongruen, ya, memenuhi syarat sudut, sudut, sisi. Sudut, sudut, sisi. Kalau tadi kan sudut, sisi, sudut. Kalau ini sudut ke sudut terus sisi. Ya, ini juga kongruen. Kemudian untuk kriteria yang kelima, ini khusus pada segitiga siku-siku. Nah, ini pada segitiga siku-siku, ya, ada siku-sikunya di sini, ada tanda siku-siku. Khusus untuk segitiga siku-siku, ya, jika sisi miringnya ini sama panjang, ya, cuma dua sisi sudah bisa, ya, kalau ada tanda siku-siku. Sisi miringnya ini sama panjang, nah ini sama panjang, ya. Kemudian dan satu sisi sikunya ini sama panjang, dua ini sama panjang, ada tanda siku-sikunya di sini, maka dua segitiga ini sudah bisa dikatakan sebagai segitiga yang kongruen, ya, khusus untuk segitiga siku-siku. Di sini pertama adalah sisi miringnya harus sama, kemudian yang kedua adalah salah satu sisi siku-sikunya. Ini dicontohkan yang sisi yang di bawah, ya, ini sama panjang sudah sama. Kalau misalkan yang sama panjang di sebelah sini tidak masalah, juga sama, boleh, ya, dikatakan akan kongruen. Nah, itu jadi ada 5 kriteria untuk segitiga itu dikatakan kongruen. Yang pertama adalah kriteria sisi, 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 atau ketika sisi yang bersesuaian sama panjang. Berikutnya adalah sisi, sudut, sisi. Ada dua sisi yang sama panjang, yang bersesuaian sama panjang, ya, dan sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut besarnya sama. Yang ketiga adalah sudut, sisi, sudut. Ya, ada sisi yang sama panjang diapit oleh dua sudut yang sama besar. Kemudian yang keempat adalah sudut, sudut, sisi. Ada sudut yang sama besar, ada dua. Kemudian sisi di sebelahnya, di sampingnya itu sama panjang. Kemudian khusus untuk segitiga siku-siku, itu sisi miringnya sama panjang dan satu dari salah satu sisi siku-sikunya itu sama panjang. Nah, kemudian contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC yang atas ini, ya, ABC yang atas itu kongruen dengan EDC. Kita disuruh membuktikan bahwa dua segitiga ini, yang satu yang di sebelah atas ini dan yang di bawah ini adalah kongruen. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah tanda-tanda di sini, ya, tanda-tanda yang ada di sisi-sisinya ini. Nah, yang pertama yang kita ketahui adalah AC sama dengan EC, ya. AC ada tanda coretan 2 sama dengan EC, coretannya juga 2, panjangnya sama. Harus diberi alasan. Alasannya apa? Diketahui ada tanda sama panjang. Ya, di soal sudah ada tanda sama panjang. Kemudian yang kedua adalah sudut
besarnya sudut ACB, ACB itu sudut C yang atas ya, dari A ini ACB, sama dengan besarnya sudut ECD, ECD itu C yang bawah. Loh, kok bisa sama padahal tidak ada tandanya? Nah, kita sudah mempelajari bahwa sudut yang bertolak belakang ya, sudut yang bertolak belakang ini kan dibentuk oleh garis yang sama. Ini adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu besarnya selalu sama. Jadi walaupun tidak ada tanda, kita sudah punya alasan yaitu bahwa sudutnya saling bertolak belakang. Kemudian yang ketiga adalah BC sama dengan DC. Ya, BC ada coretannya 1, kemudian DC juga ada coretan 1. Itu berarti diketahui ada tanda sama panjang. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan, apakah AB sama dengan DE? Nah, di sini tidak ada tanda apapun, jadi tidak boleh kita gunakan untuk membuktikan. Ya, tidak boleh untuk AB sama dengan nggak boleh karena tidak ada tanda yang membuktikan bahwa ini sama. Nah, berarti ini sudah cukup sebenarnya ya. Sisinya sudah sama, sisi AC, kemudian juga sisi BC, kemudian sudutnya di sini, diapit ya. Berarti ini memenuhi kriteria yaitu sisi sudut sisi ya, atau kriteria yang kedua tadi. Nah, jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC berdasarkan kriteria sisi sudut sisi. Contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, ini kelihatannya mirip dengan yang pertama. Ya, gambarnya hampir sama. Cuma di sini kita harus jeli ya. Di sini kita disuruh membuktikan sama. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Cuma di sini tidak ada tanda pada sisinya itu yang sama. Yang sama malah sekarang cuma satu ini, yaitu adalah bahwa sisi DE sama dengan sisi AB. Ada tanda ini, tanda garis 2 atau seret 2 ini ya, atau coretan 2 ini. Ini tandanya sama. Kemudian ada tanda panah. Tanda panah dengan arah yang sama, ini berarti garis DE dengan garis AB itu adalah sejajar, ya, atau sisi DE dengan sisi AB itu sejajar. Nah, untuk menjawab ini, yang pertama yang diketahui dulu yaitu adalah bahwa AB sama dengan DE, panjangnya AB sama dengan DE. Diketahui ada tanda sama panjang, yaitu coretan 2 ini. Nah, coretan 2 itu berarti tandanya sama panjang. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil sudut ini, ya, sudut ini. Sudut yang bertolak belakang tadi seperti soal nomor 1. Maka sudut ACB yaitu yang bawah ya, ACB, C yang bawah ini, kemudian sama dengan besarnya sudut ECD, ECD berarti C yang atas karena saling bertolak belakang, sama alasan dengan nomor 1. Nah, sekarang yang kita ketahui cuma 2 ini dari soal ini. Kita tidak ada lagi sisi yang diberi tanda sama, itu tidak ada selain DE dan AB. Kemudian sudutnya juga cuma ini. Nah, maka kita harus mencari yang lainnya. Nah, kalau kalian masih ingat ya, itu antara sudut A ya, sudut A yang bawah dengan sudut E yang atas ini ya, perhatikan posisinya di sini. Kalau kalian ingat pada materi 2 garis sejajar, ini kan ada tanda sejajar ya panahnya, dipotong oleh garis lain ya, oleh garis lain, itu maka akan terbentuk sudut sebelah sini dan sebelah sini. Posisinya sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Kalau ini diperpanjang, D-nya diperpanjang, AB-nya diperpanjang, itu akan sama, ya. Nah, misalkan seperti ini kan. Nah, posisinya kan berada di posisi yang sama. Ini saya beri garis bantuan warna coklat ini, ya. Ini adalah sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Nah, kalau tidak ada coklatnya tadi ya. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah sudut dalam berseberangan. Besarnya selalu sama. Nah, tanda coklat ini adalah membuktikan saja bahwa, menunjukkan saja ya bahwa ini gambarnya sama ya, atau mirip. Nah, sehingga alasan kita sekarang adalah bahwa sudut besarnya sudut BAC merah yang bawah ini sama dengan besarnya sudut DEC merah yang atas ini. Alasannya karena sudut dalam berseberangan. Nah, sekarang kita punya sudut sisi. Nah, berarti ini jadi segitiga ABC dengan segitiga EDC itu kongruen ya. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC berdasarkan kriteria sudut sisi ya. 2 sudut yang bersebelahan, kemudian ada sisinya ini ya. Sudut sisi. Sudut sisi ya. Sisinya berada di sampingnya sudut ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga ya. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen dengan panjang AC 10 cm, BC 15 cm, kemudian besarnya sudut ABC 65 derajat, DF 10 cm, DE 13 cm, dan sudut EDF besarnya 70 derajat, ditanya maka besarnya sudut DEF sama dengan titik-titik.
Jika kita menemukan soal semacam ini, ya, kita akan kesulitan jika menjawabnya langsung. Oleh sebab itu perlu kita membuat gambar dua segitiga yang dimaksud di soal itu, yaitu segitiga ABC dan DEF. Karena kongruen, maka kita buat dua gambar segitiga yang ukuran dan bentuknya sama. Kemudian, segitiga yang pertama ini adalah segitiga ABC, maka kita beri sudut-sudutnya dengan nama ABC, semacam ini. Untuk yang kedua jangan dulu diberi nama DEF, ya, karena kita tidak tahu posisi D-nya di mana, E-nya di mana, F-nya di mana, ya. ABC-nya dulu saja. Ingat ya, yang kedua jangan diberi nama dulu sudut-sudutnya. Untuk yang pertama bisa langsung ABC. Kemudian dari soal ini kita lihat yang diketahui. Yang pertama panjang AC 10 cm, dari A ke C 10 cm, berarti di sebelah sini ya. AC 10 cm, kita tulis AC-nya 10 cm. Kemudian BC 15 cm, berarti sebelah sini, dari B ke C 15 cm. Ini hanya sketsa ya, walaupun ini kelihatannya panjangnya sama, kok di sini tulisannya tidak sama, satunya 10 cm, satunya 15 cm. Ini hanya sketsa saja ya, untuk membantu memudahkan kalian mengerjakan soal ini. Kemudian sudut ABC tengahnya B, berarti di sudut B di sini ya, itu besarnya 65 derajat. Kita tulis 65 derajat. Nah, dari segitiga ABC yang diketahui cuma ini, berikutnya sudah DF, DE, berarti untuk segitiga yang sebelahnya ini. Nah, jangan buru-buru mengisi yang sini. Karena dua segitiga ini kongruen, maka panjang sisi-sisi dan sudut yang diketahui dari ABC ini kita pindah ke sebelah segitiga biru. Nah, seperti ini kita isikan ya, maksudnya kita isikan dengan posisi yang sama. Ini juga 10 cm, ini juga 15 cm, ini 65 derajat. Kemudian baru kita isikan di sini. DF 10 cm, DE 13 cm. Nah, tadi sudah ada sisi panjangnya 10 cm, ada panjangnya 15 cm. Ini ada sisi lagi 13 cm, berarti kuncinya ada di sini, sisi yang ketiga ini. Nah, 13 cm kita tulis dulu di bawah sini 13 cm. Nah, 13 cm itu berarti di bawah sini, ya kan? Nah, sudah kita ketahui semua sisinya. Sekarang kita tentukan di mana D-nya. Nah, di sini D, F, DE, DF, DE, sama-sama ada D-nya. DF 10 cm ada di sebelah sini. Kemudian DE 13 cm ada di sebelah sini. Nah, D itu muncul dua kali, berarti D itu harus ada di sisi yang 10 cm, ada di sisi yang 13 cm. Maka otomatis D-nya ada di sini. Ya, ikut 10 juga ikut 13, berarti di sini D. Nah, kemudian setelah itu baru kita isi E. Nah, E-nya di sini. Kenapa? Karena DE 13 cm. Kemudian DF 10 cm, berarti F-nya ada di sini. Nah, sudah ketemu semua. Ya, sekarang sudah DEF-nya sudah kelihatan semua. Kemudian diketahui lagi sudut EDF, tengahnya D, 70 derajat. Berarti di sini, tengahnya D 70 derajat. Sini 70 derajat. Ya, sudah. Kemudian kita ditanya, maka besar sudut DEF, tengahnya E. DEF, oh berarti ada di sini ini. Ini ya, sudutnya sudah diketahui dari tadi sebenarnya. Nah, cuma kita tidak tahu posisinya E-nya di mana ya, karena sekarang sudah ketemu, berarti diketahui bahwa sudut DEF besarnya 65 derajat. Jadi besar sudut DEF adalah 65 derajat. Nah, itu anak-anak sekalian penjelasan tentang kekongruenan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.